Ya, untuk kelompoknya sudah dibagi Ibu dan sudah mengisi semua untuk materinya Ibu. Jadi kita buat spreadsheet gitu Ibu. Berarti setiap kelompok sudah ada materi yang dituliskan ya? Iya, Oke. Intinya begini, eh, itu kan hanya patokan. Misalkan nanti dalam pencarian literatur, kamu ada pergeseran topik, jadi diperbolehkan sebelum pengumpulan final, ya. Final submission untuk tugas kelompok itu nanti eh, sebelum presentasi yang hari pertama ya, berarti ya. Jadi di pekan kelima, karena ini pekan ketiga ya. Pekan keempat rencananya akan ada praktisi, cuma waktunya belum em, fix. Pekan kelima nanti kalian mulai presentasi. Nah, itu nanti yang oke. Kelihatan? sudah terlihat Ibu. Nah, Ibu, suara Ibu juga jelas nggak? Jelas Ibu. Jelas ya. Oke. Jadi itu pertama, kelompok sudah, topik sudah dibagi. Silakan nanti berdasarkan pencarian literatur kalau masih ada, wait, untuk tugas. Nah, ini tugas individu dua. Kemarin Ibu sudah memberikan tugas, ya. Eh, sudah sampai mana progresnya? Sudah mendapatkan referensinya atau belum? Bisa siapa saja boleh menjawab, nggak harus Tahnia. Sudah Ibu. Sudah. Apakah ada pertanyaan untuk pengerjaan tugas individu dua? Ada pertanyaan nggak? Atau belum kebayang? Nanti mau menulis apa? Tugas individu dua tuh ngapain sih kemarin? Siapa yang bisa Membuat, menjelaskan? Septiani, silakan. membuat ini Ibu rangkuman dari paper atau jurnal yang kita baca dari elemen proses yang mau kita eh, ambil dari salah satu topik. Betul, membuat rangkuman ya. Nah, rangkumannya itu seperti apa? Apakah kamu merangkum setiap paper? Paper satu isinya begini, paper dua isinya begini, paper tiga atau gimana? Nah, itu yang harusnya menjadi pemikiran kalian. Bagaimana nanti kamu akan menulis tugasnya, gitu kan? Seperti apa? Karena Ibu belum memberikan rambu-rambu secara detail ya untuk tugas individu dua. Dan ini submission-nya kan masih pekan depan, makanya beri waktu 2 minggu. Gimana? Kira-kira mau menulis summary-nya seperti apa? Izin jawab Ibu. Mm-mm. Sebenarnya kalau saya kepikirannya itu bisa pertama kita ambil rangkuman dari masing-masing jurnal. Dari tiap-tiap jurnal kita bikin rangkuman. Misalkan mengambil topik satu elemen proses tentang penalaran. Dalam jurnal satu penalaran siswa seperti apa, jurnal 2 seperti apa, dan jurnal 3 seperti apa. Nanti end-nya dibuat summary lagi dari keempat atau kelima jurnal yang kita baca itu sebenarnya mereka itu lebih kurang di mana dan membutuhkan pembelajaran yang seperti apa. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi uh, let's say you have 5 articles ya. Misalkan kamu punya 5 artikel. Nah, artikel ini semua bicara tentang proses penalaran matematis. Nah, Ibu yakin kamu udah mulai mencari dan mulai melihat judul-judulnya ya. Kalau misalkan Septiani ambil topik penalaran matematis, maka mungkin autor yang pertama dia fokus ke konsep fungsi misalkan. Autor yang kedua mungkin fokus ke konsep statistik, permisalan saja. Kan itu konsepnya beda-beda ya, betul nggak? Tapi di situ ada benang merahnya di mana mereka membahas tentang apa itu penalaran matematis, benar nggak? Nah, jadi sebagai panduan untuk kamu nanti menulis tugas individu dua, yang Ibu harapkan nanti bukan sekedar kamu melaporkan ini loh isi paper satu,
ini loh isi paper 2, bukan seperti itu ya. Ya, tapi kamu akan membuat sintesis dari apa yang kamu baca. Kenapa kamu perlu melakukan ini? Seperti Ibu sering katakan bahwa Ibu ingin dari mata kuliah ini kamu sudah mulai mempersiapkan penelitian skripsi kamu, ya. Biasanya kalau dalam proposal skripsi di bab teori di bab 2 itu, kamu perlu melakukan yang namanya pendefinisian, ya. Misalkan kamu ingin meneliti tentang proses atau kemampuan penalaran matematis siswa gitu kan ya. Maka dalam bab 2 kamu harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan definisikan apa yang dimaksud dengan kemampuan atau proses penalaran matematis. Nah, ini yang harus ada di bab 2 ya. Bagaimana kamu mendefinisikannya? Tentu saja kamu tidak bisa mengarang kata-kata menurut pemahaman kamu sendiri, tapi kamu harus melaporkan apa yang sudah kamu baca dari referensi atau literatur. Jadi, kamu bisa tuliskan nanti eh, di tugas individu 2 ini, mungkin kamu bisa membuat outline-nya dulu, ya kan? Biasanya kalau kamu mau nulis teks kan harus ada outline-nya ya. Outline-nya misalkan definisi dari kemampuan atau proses penalaran matematis misalkan. Nah, matematis. Kemudian ini dari mana kamu dapat? Tentu dari referensi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi misalkan penalaran matematis dapat didefinisikan sebagai apa? Gitu kan ya, dalam satu sumber. Nah, ini kamu tulis referensi. Misalkan ada 2 atau 3 referensi yang menjelaskan definisi yang sama, maka kamu bisa tulis referensi 1, referensi 2, referensi 3, sesuai dengan aturan untuk menulis citasi ya. Nah, kemudian menurut misalkan referensi 3, penalaran matematis berarti, nah, misalkan kamu menemukan ada pendefinisian yang sedikit berbeda, maka kamu jelaskan juga di situ. Menurut referensi 4 misalkan, karena tadi referensi 3 itu sama kan ya dengan referensi 1 dan 2. Nah, di sini outline pertama kamu menjelaskan definisi apa itu kemampuan penalaran matematis berdasarkan artikel yang kamu baca. Jadi kamu tidak melaporkan summary dari tiap-tiap paper secara terpisah, tapi kamu menganalisis isi setiap paper, kemudian mensintesis, mengambil konsep-konsep penalaran matematis dari paper tersebut. Ya, itu yang pertama. Lalu setelah kamu dapat definisinya apa? Apakah cukup dengan definisi saja? Biasanya ada juga yang disebut sebagai in Ibu lanjut di sini aja ya. Biasanya nih ada juga yang disebut sebagai indikator. Maksudnya indikator apa? Ya, indikator itu adalah untuk menentukan apakah siswa sudah memiliki kemampuan penalaran matematis atau belum. Nah, itu biasanya ada indikatornya. Indikator yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Ini juga diambil dari referensi. Ya, indikator penalaran matematis. Kapan siswa itu dikatakan memiliki kemampuan penalaran matematis? Nah, itu dijelaskan dalam poin-poin indikator yang jelas dan terukur. Ya, misalkan ketika dia bisa mengeneralisasi suatu pola. Misal, itu hanya contoh ya. Dia bisa diberikan masalah berkaitan sama pola, dia bisa melakukan generalisasi misal. Atau dia bisa mengambil kesimpulan yang valid dari apa namanya, premis-premis yang tersedia, itu hanya apa namanya, permisalan saja. Nah, setelah kamu jelaskan definisi tadi kan, kemudian ada indikator, maka perlu juga kamu berikan
uh, contoh ya, contoh menurut referensi yang kamu baca. Karena mungkin nanti yang kamu baca itu kan tadi ada macam-macam ya. Ada yang misalkan pada konsep fungsi, bagaimana sih penalaran matematis pada pembelajaran konsep fungsi, atau bagaimana sih konsep penalaran matematis pada pembelajaran SPL TV misalkan ya. Nah, itu tergantung dengan paper yang kamu temukan. Itu makanya Ibu katakan bahwa 3 paper itu sangat minim. Kenapa Ibu berikan 3 paper? Itu bukan menjadi eh, tolak ukur kamu hanya mengambil 3 paper ya. Itu untuk jika misalkan kamu memang menemukan bahwa konsep ini jarang ada yang neliti gitu. Jadi makanya at least 3 paper ada. Misalkan kamu ingin meneliti sesuatu yang baru nanti kan, kemudian konsep itu masih sedikit yang meneliti. Tentunya kan referensinya juga nggak banyak. Nah, untuk bisa melakukan sintesis mengenai konsep tersebut, at least kamu punya 3 sumber yang berbeda, gitu, ya. Nah, kalau misalkan ini sudah banyak dibahas di paper-paper yang ada gimana? Nggak cuma 3, ada ratusan paper yang membahas tentang ini. Maka caranya kamu pilih yang paling relevan dengan apa yang mau kamu diskusikan dan yang paling mungkin Ibu pernah jelasin nggak? Misalkan kamu punya referensi 1, 2, 3 gitu ya. Misalkan kamu punya referensi 1, referensi 2, referensi 3. Ini semua mendefinisikan penalaran semuanya bersumber ke referensi 5. Di referensi 1 dijelasin penalaran matematis menurut Polya adalah ini. Referensi 2, penalaran matematis menurut Polya juga adalah ini. Referensi 3 juga berkatanya referensinya ke Polya, maka kamu ambil Polyanya. Ya, kamu ambil referensi 5-nya. Bukan referensi 1, 2, dan 3. Itu caranya. Oke? Kan Ibu udah kasih tahu caranya pakai Google Scholar ya. Nah, silahkan dicari artikel yang eh, kita tuju di sini. Referensi 5 berarti harus kita cari. Nah, itu penjelasan untuk tugas individu 2. Ada pertanyaan? Ya, silakan Zidan. Ibu izin bertanya, kalau misalkan Silakan. menggunakan jurnal internasional gitu, eh, kan rata-rata berbayar ya. Kalau yang gratis apa ya, Bu? Kalau yang tersedia di Google Scholar itu bisa di-download, maka itu open access. Otomatis bisa diakses. Kalau yang berbayar memang eh, apa namanya, menjadi anggota perpustakaan nasional sebetulnya dia sudah berlangganan, tetapi tidak semua jurnal itu di berlangganan, perpusnas tidak berlangganan semua jurnal yang berkaitan sama pendidikan matematik gitu loh. Jadi mungkin pendidikan secara umum. Jadi memang ada beberapa paper yang limited aksesnya. Jadi kita nggak bisa. Jadi kamu cari yang open access aja. Oh, baik Gitu, Ibu. Ibu. Mm-mm. Kalau menggunakan referensi misalkan ya, eh, ngambil apa dari skripsi yang ada di perpustakaan kampus bagaimana? Referensi sebaiknya tidak merefer ke skripsi. Ini juga nanti informasi buat kamu kalau mau nulis proposal skripsi ya. Kamu kan mau menghasilkan sebuah penelitian di level S1 ya. Nah, biasanya kalau untuk melakukan penelitian di level S1 itu eh, ini peraturan tidak tertulis ya, tapi sudah menjadi peraturan di prodi kita bahwa kamu tidak bisa mengambil referensi dari skripsi. Harus yang levelnya lebih tinggi. Kalau tesis atau disertasi S2, S3 itu bisa menjadi bahan referensi. Kalau misalkan si mahasiswa yang menulis skripsi itu sudah menulis paper dan dipublikasikan, maka yang kamu citasi adalah paper yang dipublikasikan, bukan skripsinya. Oke, jadi yang tidak boleh direfer adalah dokumen skripsinya. Tapi kalau idenya itu oleh si penulis sudah ditulis dalam paper dan papernya sudah publish, maka paper itu yang bisa dijadikan referensi. Gitu ya.
Oh, baik. Soalnya kan di internet tuh kadang-kadang kalau nge-search tuh yang muncul skripsi, bukan paper. Berarti skripsi nggak boleh ya, Bu? Skripsi nggak boleh. Itu memang aturan tidak tertulis, tapi kita tidak mengizinkan mahasiswa menggunakan skripsi sebagai referensi. Karena levelnya kan sama ya, harus level yang lebih tinggi. Tapi sekarang tuntutan mahasiswa tuh biasanya diminta untuk publikasi. Nah, mungkin topik yang sama, kalau memang kamu tertarik dengan itu, cari apakah tulisan ini sudah dipublikasi di jurnal, gitu ya. Itu solusinya. Silahkan ada lagi. Adinda, Queen, silakan. Ini Bu, apakah dibatasi 5 tahun terakhir untuk referensinya? Oke. Ibu tidak membatasi apakah harus 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Kadangkala untuk beberapa konsep tertentu di bidang pendidikan itu 20 tahun bahkan 50 tahun ke belakang masih relevan. Jadi tergantung konsep yang mau kamu definisikan. Kalau di sini kan konsep penalaran matematis. Konsep penalaran matematis itu sudah sangat menjamur sekali. Maksudnya sudah banyak yang meneliti tentang konsep penalaran matematis. Jadi kalau bisa 10 tahun lah gitu. 10 tahun ke belakang, tetapi cari yang memang eh, artikel yang dipublikasikan di jurnal yang bereputasi, karena itu menunjukkan kualitas artikelnya juga atau papernya, gitu ya. Sama tadi patokannya, kalau ada referensi 1, 2, 3, merefer ke referensi 5, sama, maka yang kamu ambil sebagai referensi yang referensi 5 ya. Ya, oke. Kecuali kalau mau ambil contoh-contoh dari referensi 1, 2, 3 berbeda, contohnya ya nggak apa-apa, bisa. Tapi untuk mendefinisikan konsep utamanya nih, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, Tania, silakan. Kalau materinya diambil sama Ibu kayak misalnya analisis kemampuan representasi matematis siswa pada materi statistika. Tapi itu misalnya di SMA Negeri 5 misalnya gitu. Nah, habis itu yang referensi kedua masih sama analisis representasi matematis siswa pada materi statistika juga, cuman untuk subjeknya itu beda Ibu, sekolahnya beda kayak gitu. Apakah boleh Ibu? Oke, mungkin yang kamu harus lihat di dalam papernya itu, pembahasannya itu apakah menambah wawasan kamu apa enggak. Jadi ini lebih ke, eh, menurut kamu paper 1 dan 2 ini memberikan kontribusi yang signifikan nggak untuk menulis tugas ini? Kalau ternyata dua-duanya hampir mirip, maka Ibu sarankan pilih salah satu. Tapi kalau ternyata dua-duanya memang penting dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk penulisan tugas kamu, gitu kan, boleh, gitu. Jadi harus diteliti dulu isinya, Baik gitu Ibu, ya. terima kasih. Ibu, Iya. saya mungkin memastikan gitu karena saya awalnya mikirnya yang tadi kayak Tania Ibu, jadi penalaran umum itu tentang salah satu topik, misalkan SPLTV. Jadi nyari jurnal yang penalaran umum siswa di SPLTV itu kan beda-beda di tiap jurnal. Kalian saya kayak gitu. Berarti bukan ke topik materinya ya Ibu, tapi lebih ke penalarannya kita yang cari gitu. Iya, jadi sebetulnya sih ini pada akhirnya kembali lagi ke kalian mau langsung spesifik ke sebuah konsep atau masih mau membuka kemungkinan melihat apa namanya bagaimana sih konsep penalaran ini diaplikasikan untuk materi yang berbeda gitu ya. Karena kan penalaran bisa untuk materi yang berbeda kan ya, untuk konsep matematika yang berbeda kan ya. Nah, kalau kamu ingin memiliki pemahaman yang lebih luas, mungkin saran ibu kamu bisa ambil dengan konsep matematika yang berbeda-beda gitu. Tapi judul utamanya sama tentang kemampuan atau proses penalaran matematis. Jadi nanti di tugas individu 2 ini kamu bisa memberikan contoh tuh dari
konsep statistik itu implementasinya bagaimana. Kan biasanya indikatornya sama ya. Mungkin ada penyesuaian nanti untuk di konsep SPLTV kayak apa, statistik kayak apa, kayak gitu-gitu. Jadi ini kembali lagi your decision mau fokusnya kemana. Yang penting nanti pada saat menulis di bagian awal paragraf pertama itu harus diberikan pendahuluan apa yang mau dijelaskan di paper ini yang kamu tulis ini, ya. Apakah kamu mau fokus ke satu topik saja gitu atau mau fokus ke pendefinisian kemampuan penalaran matematis dan memberikan contoh-contohnya di beberapa materi matematik, silahkan bebas. Dan tugas ini ingat bukan hanya untuk pemenuhan tugas mata kuliah ya. Ini untuk your own understanding, to develop your own understanding. Jadi kalau kamu menulisnya betul-betul mengerjakannya dengan penuh pemaknaan, kamu memiliki pemahaman akan apa yang kamu tulis, maka ini akan berguna nanti ke depan. Ya. Ini seperti apa namanya stepping stone untuk kamu naik ke level yang berikutnya nanti, persiapan proposal skripsi. Oke? Ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Anissa. Apakah nanti di tugasnya itu ada pendahuluan isi sama penutup ya, Bu? Kayak daftar isinya gitu dibuat atau nggak usah ya? Daftar isi nggak perlu sih, paling ini papernya kan hanya less than 10 pages ya. Kalau bayangan Ibu ya, kayaknya nggak akan lebih dari 10 halaman. Jadi, tapi Ibu tidak membatasi harus berapa halaman ya, karena memang kalian mungkin punya gaya yang berbeda-beda, punya penekanan yang berbeda-beda untuk apa yang mau kamu sampaikan di tugas ini. Yang penting, apa namanya, concise and clear. Clear and concise. Clear itu jelas apa yang dibahas. Concise itu dia padat berisi gitu, tidak banyak bertele-tele pembahasannya. Jadi kalimat yang kamu tuliskan itu betul-betul hasil pemikiran kamu, bukan copy paste semata-mata. Karena kalau copy paste kadang-kadang banyak repetition, pengulangan. Jadi memang penulisan tugas ini memang harus betul-betul hasil buah pemikiran kamu sendiri untuk bisa menghasilkan tulisan yang clear and concise. Ya. Jadi tidak perlu daftar isi sih. Oke, Bu. Ya, paling dari strukturnya nanti kan Ibu bisa lihat tuh dari struktur heading, subheadings kan ada, paling nggak kan kamu ada judul nanti kan ya, ada title di atas, terus di bawahnya ada pendahuluan misalkan, ada sub-sub judulnya kan. Dari subjudul kan Ibu bisa melihat struktur pembahasan kamu di tulisan itu. Oke? Jadi saat kamu menulis, pastikan kamu menyadari bahwa tulisan ini akan dibaca orang lain, ya, sehingga di situ kamu punya kewajiban untuk menulis bagaimana agar mudah dipahami orang lain. Oke, jadi menulis bukan untuk pengumpulan tugas semata-mata, tapi bagaimana orang lain bisa memahami apa yang kamu tulis. Gitu ya. Ibu mau cek tadi yang belum hadir, apakah tidak hadir sampai sekarang? Ada 2 mahasiswa masih belum hadir? Belum ya, Tania? Iya, Ibu belum di partisipan belum ada Ibu. Oke, baik. Oke, masih ada pertanyaan? Clear all drawings. Saya izin bertanya, Ibu. Oke, silahkan Inaya. Kalau misalkan kita ketemu artikel, Bu, Mm-mm. itu tahunnya memang 10 tahun terakhir, tapi kita juga pengen ngutip di dalam artikel itu ada dia juga artikel sebelumnya atau itu tahunnya 2000 gitu. Mm-mm. Karena banyak bahas kalau nggak salah dari NCT
NCTM, Bu. NCTM Process and Standard ya, Iya, betul. NCTM itu memang banyak dijadikan referensi. Memang Ibu juga punyanya referensi yang tahun 2000, tapi Ibu belum pernah coba cari apakah ada yang terbaru yang bisa diakses apa enggak. Kalau misalkan memang oke nggak ada nih gitu yang terbaru, ya udah kita pakai itu aja nggak apa-apa untuk NCTM Process and Standard. Walaupun itu memang udah 24 tahun yang lalu ya. Memang sebetulnya sih ada dokumen yang baru, cuman belum bisa diakses gitu mungkin ya. Jadi bukan yang nggak ada, tapi ada, cuman mungkin tidak open access. Tapi coba aja nanti dicari. Jadi siapa yang bisa mencari dokumen NCTM Process and Standard terbaru, nanti kita bisa saling share di sini ya. oh iya. Baik, Heeh, terima kasih, Bu. heeh, sama-sama. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada kita lanjut pembahasan hari ini, karena ini juga nanti berkaitan dengan eh, tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Jadi proses perancangan kurikulum. Sebetulnya kalau dari pembahasan kita di awal, apa sih yang harus ada di kurikulum, masih ingat nggak? Tujuan, Ibu. Tujuan, kemudian apa lagi? Assessment. Assessment, kemudian apa lagi? Evaluasi. Assessment, assessment itu bagian evaluasi. Isi, Apa? isi Isinya. proses. Betul. Ya, jadi ada paling tidak 3 komponen itu ya, utama ya. Ada tujuan, ada kontennya, ada assessment ataupun evaluasinya. Nah, kalau kita bicara kurikulum merdeka, itu kan kurikulum yang didesain oleh pemerintah untuk dipakai oleh seluruh sekolah di seluruh Indonesia gitu kan ya. Tapi kalau kita sebagai seorang guru, ketika kita membuat RPP, rancangan pelaksanaan, Ibu nggak tahu istilahnya sekarang apa namanya ya? Apakah masih RPP? Kadang suka berganti istilah, tapi maknanya sama ya. Apa untuk istilah yang terbaru? Modul ajar, Ibu. Kalau modul kan lebih ke bahan ajar, tapi untuk rancangannya itu modul namanya. Eh, Iya, Ibu, untuk Gimana? Siapa dulu? Iya, gimana? Coba silakan. Gini Bu, kalau modul kan dulu itu di 2013 RPP sama modul itu kayak dipisah gitu ya. Nah, Mm-mm. tapi sekarang modul ajar yang dimaksud modul ajar di kurikulum Merdeka tuh di dalamnya udah ada RPP segala macam udah disatuin. Oke, tapi modul ajar yang sekarang itu ada isi materinya juga berarti. Ada. Jadi setelah RPP biasanya. Dan dalam modul ajar yang kurikulum merdeka itu bagian rancangannya disebut apa? Tidak ada namanya. Masih sama RPP. Oh, berarti RPP dan modul digabung gitu Ya, di kurikulum disatuin. merdeka. Jadi satu dokumen. Oke. Oke lah, kita pakai istilah lesson plan aja. Sebetulnya sama ya, karena seorang guru kalau ngajar kan harus punya lesson plan, harus punya rencana gitu kan ya. Kalau kita bicara kurikulum, mungkin Ibu pernah menyebutkan ada intended kurikulum, ada implemented kurikulum. Intended itu apa yang dirancang pemerintah di level atas. Implemented kurikulum itu apa yang diimplementasikan di level sekolah. Nah, apa yang terjadi di level sekolah yang akan kalian bikin itu lebih kepada implemented. Bagaimana kamu akan mengimplementasikan. Jadi RPP pun bisa kita katakan sebagai sebuah kurikulum. Gitu ya, dan harus mengandung minimal 3 isi tadi. Nah, kita lihat. Oh, masih ada. Oke. Nah, ini semua Ibu ambil gambar ilustrasi ini dari sumber yang bisa kamu dapatkan di website Kurikulum Merdeka ya.
Nah, di sini kita lihat ada proses siklik atau proses siklus. Di proses siklus ini kalau kamu lihat ada panah, ya. Mungkin kemarin yang bikin tugas mind mapping, konsep map, ya. Kalau ada panah itu harus jelas arah panahnya kemana, gitu ya. Kalau ada perbedaan warna itu setiap warna itu harus punya makna. Kenapa dibuat warnanya berbeda, gitu ya. Pada saat bikin konsep map kemarin. Nah, ini juga harus diperhatikan kalau kalian bikin ilustrasi diagram, panah ini punya arti. Kamu lihat di situ ada 3 komponen, ya. 3 komponen, sama seperti kemarin didactic triangle juga 3 komponen ya. Tapi ini komponen pada pembelajaran dan asesmen. Jadi komponen yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran di atas, kemudian ada pelaksanaan pembelajaran, lalu ada asesmen pembelajaran. Ada yang bisa memberikan komentar kenapa panahnya ini 2 arah antara tiap komponen? Kenapa 2 arah? Dari perencanaan ke pelaksanaan ada panah, dari pelaksanaan ke perencanaan juga ada panah. Why? Dari perencanaan ke asesmen menuju asesmen ada panah, dari asesmen menuju perencanaan juga ada panah. Kenapa panahnya 2 arah? Ada yang bisa memberikan interpretasi? Kalau di matematika ada pernyataan implikasi jika maka. Jika P maka Q. Arahnya kan jelas. Premisnya P, kesimpulannya Q, gitu kan ya. Premis P berakibat pada Q, gitu kan. Kalau 2 arah kan berarti implikasi ya, maksudnya. Nah, itu gimana coba jelasin? Dalam konteks ini perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi dari perencanaan ke pelaksanaan dan sebaliknya gitu, Bu. Ya, beri contoh satu aja. Kenapa 2 arah gitu? Ini gambar mengilustrasikan keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen. Nah, coba, kira-kira kenapa 2 arah? Bisa nggak kamu memaknai maksudnya 2 arah ini gimana gitu? Ibu, saya boleh izin, Iya, Triani, silakan. mungkin saya kasih contoh yang di perencanaan ke asesmen kali ya, Bu. Mm-mm, Nah, kan kalau perencanaan itu kan kita ada penyusunan RPP dulu ya, Bu. mm-mm. Nah, kemudian di asesmen berarti pelaksanaan asesmen awal. Itu untuk panah yang dari perencanaan ke asesmen. Untuk asesmen ke perencanaan, nah ternyata di asesmen ini tuh banyak modifikasi gitu. Jadi untuk ke perencanaan itu ada di modifikasi RPP-nya lagi kayak gitu, Bu. Oh, oke, good. Triani nyebutin istilah asesmen awal. Iya. Nah, asesmen awal ini tujuannya apa? Ini penting juga nih. Em, untuk mengetahui dari siswanya dulu kali ya, Bu, pemahamannya sampai mana gitu. Mungkin kalau Betul. nanti ya kalau nanti ada Pokoknya, perubahan baru kembali lagi ke perencanaan awalnya kayak gitu. oke, ini contoh yang salah satu yang bisa kita pahami bersama-sama ya, bahwa memang asesmen itu di kurikulum Merdeka ditekankan perlu ada asesmen awal untuk mendiagnosa, kayak dokter ya, mendiagnosa penyakit ya. Kita juga mendiagnosa nih si anak ini kemampuannya ada di level yang mana. Karena dari 40 siswa, otomatis akan berbeda. Dengan adanya asesmen awal, kamu bisa taruhlah di awal kamu udah bikin merumuskan tujuannya, udah membuat rencana. Setelah itu kamu buat butir-butir asesmen awal terkait dengan rencana yang sudah kamu buat. Kamu ingin tahu kemampuan awal siswa seperti apa. Ternyata ditemukan berdasarkan hasil asesmen awal itu, banyak siswa yang masih belum tahu konsep prerequisite-nya. Ya, misalkan kamu mau ngajarin, Ibu ngasih contohnya SMP nih. Kamu mau ngajarin operasi aljabar, bentuk pecahan. Nah, yang kamu kasih soal
operasi pecahan, positif, negatif, pecahan. Ternyata masih banyak yang salah gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa di perencanaan pembelajaran harus ada yang modifikasi lagi, dirubah lagi supaya bisa memenuhi kebutuhan si siswanya. Itu contoh yang bagus dari Triani. Oke, jadi antara perencanaan pembelajaran sama asesmen pembelajaran itu berlaku panah dua arah karena saling mempengaruhi satu sama lain ya. Hasil asesmen mempengaruhi bagaimana kamu merencanakan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran juga mempengaruhi apa yang mau kamu berikan di asesmen. Oke, jadi bisa dipahami ya panah dua arah ini ya untuk tiap-tiap komponen ya. Oke, next. Di sini ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Enggak ya, pokoknya ada 3 komponen penting ini dalam pembelajaran, ada perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Masing-masing kamu lihat setiap komponen ada kaitannya, keterkaitannya. Nah, ini juga Ibu ambil dari salah satu sumber, sepertinya sama dengan sumber yang tadi, yang judulnya pembelajaran dan asesmen. Ibu sudah sempat tunjukkan waktu itu ya, dokumennya. Silahkan kamu download sendiri ya. Di situ dibahas tuh bagaimana sih proses penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, kalau kita lihat di sini, alurnya itu dari pertama menganalisis capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Itu yang ada di tabel-tabel dokumen CP ya. Ada fase A, B, C, D, E, F. Nah, kita fokus pada fase E dan F untuk SMA. Nah, kenapa kita perlu menganalisis capaian pembelajaran? Karena memang di capaian pembelajaran itu kan kalau di SMA ada 2 fase ya, fase E dan F. Kalau di SMP ada 1 fase aja, fase D. Jadi untuk satu konten misalkan aljabar saja, yang dijelaskan di capaian pembelajaran itu adalah yang harus dia kuasai selama 3 tahun, ya. Jadi harus kamu analisis dulu tuh, kamu pecah-pecah nih, apa aja nih yang harus dikuasai siswa. Nah, dari capaian pembelajaran itu kamu perlu merumuskan apa tujuan pembelajarannya, ya. Siswa mampu memahami konsep apa. Siswa mampu memecahkan masalah kontekstual terkait apa. Nah, itu kan bagian dari tujuan pembelajaran. Dan alurnya, karena memang di capaian pembelajaran itu kamu diberikan apa namanya, seperti apa ya, langsung satu itu, jadi kamu harus pecah-pecah, lalu kamu susun alurnya, mana dulu nih, baru merencanakan pembelajaran dan asesmen. Ya, merencanakan pembelajaran dan asesmen di tahap ketiga. Nah, di buku ini juga kamu bisa lihat, ini Ibu ingin mengingatkan bahwa saat kamu merumuskan tujuan pembelajaran, tadi ya, di langkah kedua ini kan menyusun tujuan pembelajaran ya. Saat kamu merumuskan tujuan pembelajaran, you have to refer back to this objective. Harus lihat ke sini, ya. Karena yang menjadi tujuan pembelajaran tidak hanya mengenai siswa mampu menggunakan metode eliminasi. Siswa mampu menggunakan metode substitusi. Jadi bukan hanya prosedural saja, tapi ada banyak sekali tujuan mata pelajaran matematika yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi pada saat kamu merumuskan tujuan-tujuan itu berdasarkan capaian, you have to refer back to these goals. Apa sih kemampuan yang kamu harapkan nanti siswa akan dapatkan gitu setelah belajar matematik di SMA selama 3 tahun gitu kan ya. Nah, ini harus diperhatikan kembali. Nah, contoh di sini nih capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran di konten aljabar. Ini sengaja Ibu screenshot bagian ininya saja supaya kita bisa fokus. Misalkan di fase E. Apa yang ada di fase E yang harus dicapai siswa? Peserta didik dapat menyelesaikan masalah. Di sini ya, masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat termasuk akar imajiner, dan persamaan eksponensial berbasis sama
dan fungsi eksponensial. Nah, kita lihat di fase E ini, itu kan ada banyak konsep ya. Ambillah di kalimat yang pertama, misalkan kamu lihat peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV dan SPT, sistem pertidaksamaan, SPTLDV ya. Singkatannya gitu kan ya. Dalam satu kalimat itu, berapa banyak tujuan yang bisa kamu rumuskan? Coba, ada yang bisa menyebutkan? Kita ambil kalimat pertama aja di akhir fase E itu. Tujuannya apa saja yang bisa kita rumuskan? Serta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Kalau kamu harus membreakdown kalimat pertama ini menjadi tujuan pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang bisa kamu rumuskan dari CP ini? Coba beri contoh. Saya mau, Bu. Ya, silakan Ibu tulis ya. Eh, ini pilih salah satu nggak apa-apa kan, Bu? Itu kan ada dua materi berarti ya. Yang SPLTV atau SPTLDV ya boleh pilih salah satu. Salah satu. Oke. Contohnya adalah eh, memodelkan Peserta didik dapat ya peserta didik dapat memodelkan masalah sehari-hari dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini ya. ya. Oke, next person, silahkan. Apa lagi? Nomor 2. Apa tujuan pembelajaran yang bisa kita rumuskan dari CP ini? Yuk, gantian. Yang lain, ayo. Saya mau nyoba Ibu. Tahnia. Peserta didik dapat mengetahui yang itu Bu, yang substitusi eliminasi, dapat mengetahui apa ya? Metode. Oh ya, metode menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 2 variabel maupun 3 variabel. Kalau yang di sini 3 ya. Kalau yang 2 variabel itu yang pertidaksamaan. Oh ya. Oke, lanjut. Nanti bisa saling mengkritisi ya. Apakah perumusannya perlu perbaiki atau enggak. Silakan. Siapa lagi? Ibu, Septiani, ayo. ini masih SPLTV ya, Bu? Kenapa? Boleh kalau mau kamu ambil pertidaksamaan linear 2 variabelnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, SPLTV aja, Bu. Hmm. Ibu siswa peserta didik dapat menerapkan pemahaman SPLTV untuk memecahkan konsep konstekstual Masalah atau konsep. Masalah kontekstual. masalah atau masalah dalam kehidupan sehari-hari deh. Masalah nyata, boleh. Dengan Oke. benar. Dengan benar. Lagi. Lagi, ayo. Saya mau coba Ibu. Abdullah, silahkan. Peserta didik Buat memodelkan memodelkan daerah penyelesaian dari ya, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. sistem pertidaksamaan linear 2 variabel gitu ya. Betul ya? Ya, Ibu. PTLDV. Oke. Lagi. Siapa lagi? Saya mau coba yang sistem pertidaksamaan nih. Devina, silahkan. Peserta didik dapat menggunakan tanda pertidaksamaan pada sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dengan tepat. Pada sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dengan tepat. Gitu? Iya. Ayo lagi. Silahkan.
Ibu, Komisi, saya ingin memberikan pendapat. Ya, Eh, oke. Peserta didik Mhm. dapat membuktikan ini untuk SPTLDP ya, tidak sama Ya. linear. Ini peserta didik dapat membuktikan daerah Mhm. dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu dengan menggunakan berbagai software atau aplikasi pada teknologi, misalnya penggunaan MATLAB, GeoGebra, dan lain sebagainya. Apakah benarkah ini daerahnya daerah apa sih namanya, daerah yang memenuhi? Oke, bagus. Satu nih, Bintang menyebutkan aplikasi teknologi, betul. Oke, sekarang kita cermati nih, sudah ada 6. Ini sebetulnya masih banyak loh ya nggak sih? Tapi kita lihat 6 dulu yang sudah kalian rumuskan, tujuan ini berdasarkan capaian. Ini hanya dari satu kalimat pertama aja di konsep aljabar ya. Yang pertama, peserta didik dapat memodelkan masalah sehari-hari dalam bentuk SPLTV. Memodelkan masalah, berarti kan ini bayangan kita nanti kamu akan memberikan masalah cerita, soal cerita gitu ya. Kemudian mereka harus membuat persamaannya, menentukan mana yang jadi variabel X, Y, Z gitu kan ya. Nah, memodelkan saja apakah sudah cukup untuk mampu menyelesaikan masalah? Nah, ini kan hanya satu, betul nggak? Jadi tujuan pembelajaran pertama bagus, kamu sudah menuliskan secara eksplisit bahwa peserta didik harus dapat memodelkan, karena kalau dia nggak mampu memodelkan, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah kontekstual? Jadi ini memang harus dibuat eksplisit. Ya, ini harus menjadi perhatian guru bahwa pemodelan masalah kontekstual ke bentuk ekspresi matematik itu perlu dikuasai siswa. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengetahui metode menyelesaikan masalah SPLTV. Ini kalau mau di breakdown lagi, metodenya ada banyak. Ada metode apa? Eliminasi, ya enggak? Substitusi. Eliminasi ini bisa di breakdown lagi. Substitusi itu apa lagi? Grafik. 3 variabel grafik bisa pakai enggak. lebih mudah pakai teknologi ya, atau metode gabungan mungkin Ya, gabungan. ya, atau metode apa tuh, pakai matriks Pakai sudah matriks diajarin belum? Tapi kalau di SMA enggak, Bu. Jadi berapa metode yang diajarin? Biasanya 3, eliminasi, substitusi, sama gabungan. Kalau matriks itu dia adanya di fase F. Jadi nggak mungkin Fase ngajak F ya. Oke. ini dulu di... Jadi matriks di fase F ya. Nah betul betul nih fase F nih. Dapat menyatakan data dalam bentuk matriks sebelahnya ya. Ya. Jadi mungkin untuk awal mereka bisa nah, kata kerjanya kira-kira perlu diperbaiki nggak mengetahui metode? Perlu. Iya, perlu Ibu. Jadi apa? Harusnya peserta didik dapat menentukan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah SPLTV. Karena kalau mengetahui ini nggak bisa diukur. Aduh, Ibu nggak, ini gimana sih cara ngedit yang tadi? Ibu pencet yang sebentar, Mana? yang tanda kursor gitu, Bu, di Ini ya. opsi. Ini. Terus diklik. Oh, Bukan. select. Ini. Ya. Nah, Diklik peserta dulu. didik dapat apa? Tadi Menentukan metode yang tepat. Menentukan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah SPLTV. untuk menyelesaikan masalah SPLTV ya. Sebelum dia mampu menentukan, dia harus bisa apa? Membedakan. Ya. Menggunakan, betul. Harus mampu menggunakan dulu. Kalau dia udah tahu bagaimana teknik menggunakannya, maka tujuan, jadi di sini kita sambil melihat alurnya ya. Kan tadi merumuskan tujuan dan menentukan alur ya. Jadi, gimana lagi Ibu tulis? Ini misalkan, peserta didik
dapat menggunakan metode eliminasi dan substitusi misalkan ya. Atau kamu mau breakdown jadi satu tujuan pembelajaran eliminasi saja gitu, substitusi saja, gabungan saja juga bisa. Menggunakan metode eliminasi dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, dia bisa menggunakan metode eliminasi, dia bisa menggunakan metode substitusi, dia bisa menggunakan metode gabungan, baru nanti dia bisa menentukan metode yang tepat. Karena mungkin untuk masalah satu dan lainnya bentuk persamaan beda-beda. Ya, dengan menentukan metode yang tepat kan berarti mana yang paling mudah gitu. Nah, itu flexibility kelihatan di situ. Ya. Kemudian dia mampu memodelkan masalah sehari-hari, lalu dia mampu menggunakan metode yang tepat, dia mampu menyelesaikan masalah kontekstual. Kan kurang lebih rumusannya seperti itu. Yang ketiga nih yang tadi peserta didik dapat menerapkan pemahaman SPLTV untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari dengan benar. Kalau yang tadi semua udah dikuasai, pasti dia bisa ini kan ya. Benar nggak? Nah, situ alurnya kan akan kelihatan. Nah, yang tiga terbawah kamu lihat ini tentang sistem pertidasamaan linear dua variabel. Apa namanya? Tadi kalau kamu lihat lingkaran tadi ada assessment, ada perencanaan pembelajaran gitu ya. Di assessment kan biasanya nih soalnya pertidaksamaan ini menjadi konsep yang biasanya siswa banyak salah, banyak kesulitan, benar nggak? Karena melibatkan tanda lebih dari, kurang dari. Kalau persamaan kan hanya sama dengan ya. Penyelesaiannya biasanya tunggal. Kalau pertidaksamaan, itu penyelesaiannya kan berbeda dengan persamaan. Jadi untuk salah satu yang bisa kamu lakukan untuk bisa merumuskan tujuan dengan tepat, itu memang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mereka kesulitannya apa, kamu bisa identifikasi, lalu kamu bisa merumuskan tujuan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, nomor 4 ini peserta didik dapat memodelkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini juga bisa dirumuskan jadi sebuah tujuan pembelajaran. Ya, karena memang bagian dari masalah SPTLDV adalah siswa nggak mampu melihat koneksi antara memanipulasi bentuk aljabar dengan representasi secara geometris. Nah, ini yang harus kalian perhatikan nanti saat ngajar materi ini. Peserta didik dapat menggunakan tanda pertidaksamaan dengan tepat. Nah, ini maksudnya apa nih? Bisa diperjelas? Tanda pertidaksamaan tadi maksudnya gimana? Kayak kurang dari, lebih dari gitu, Bu. Berarti sesuai dengan masalah ya? Iya. Iya. Kadang Jadi siswa kan masih ada yang ketukar ya, Bu. Tanda lebih Mm-mm. dari itu bentuknya salah gitu. Seperti itu. Terutama kalau dikaitkan dengan masalah kontekstual mungkin ya. Diberikan suatu masalah kontekstual, tanda yang menentukan tanda yang tepat aja mereka suka masih salah. Ya. Berarti ini kaitannya sama memodelkan ya. Memodelkan masalah. Tapi nggak apa-apa kalau mau dieksplisitkan seperti ini boleh. Ini bagian dari memodelkan masalah ke bentuk persamaan. Lalu yang keenam, peserta didik dapat membuktikan daerah dari SPTLDV dengan menggunakan berbagai aplikasi teknologi. Ini juga penting untuk dieksplisitkan karena mungkin tidak semua guru memperhatikan penggunaan teknologi. Teknologi itu definisinya luas ya. Papan tulis, penggaris, spidol itu juga teknologi. Ya, teknologi itu tidak harus yang high-tech, yang komputer, tapi kalau kamu bicara menggambar grafik di papan tulis pakai penggaris, pakai spidol, ya, atau pakai siswa diminta gambar pakai kertas kotak-kotak, itu juga teknologi, ya. Jadi kita harus berpikir teknologi ini luas. Tapi tadi Bintang menekankan aplikasi teknologi komputer karena memang betul saat ini sudah banyak teknologi yang bisa kamu gunakan, ya. Nah, kenapa perlu membuktikan daerah dari SPTLDV? Untuk siswa bisa memaknai bahwa
oh maksudnya kurang dari itu daerahnya yang ini, oh maksudnya lebih dari itu yang ini, lalu nanti beririsan di mana, kan begitu ya kurang lebih ya. Nah, ini semua perumusan tujuan ini nanti kamu buat alurnya, yang mana dulu nih, gitu kan ya. Wait, gambar selanjutnya. Nah, sini kan. Harus kamu tentukan TP1, TP2, 3, dan seterusnya. Alurnya tuh mana dulu secara apa namanya untuk meningkatkan pemahaman konsep akan materi tersebut. Pendidik dapat menggunakan contoh alur tujuan pembelajaran yang telah tersedia atau memodifikasi contoh alur tujuan pembelajaran menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Nah, biasanya kalau di buku yang sudah kamu download itu kan sudah ditentukan alurnya ya, itu bisa menjadi sebuah referensi. Tapi kalau kamu ingin menambahkan tujuan pembelajaran yang lain, itu sangat diperbolehkan, ya. Karena di sini komponen alur tujuan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan yang mudah dimengerti oleh pendidik. Jadi tidak fix sifatnya, tapi bisa kamu modifikasi. Nah, ini juga di dokumen yang sama, kamu lihat di sini ada menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya. Setelah menganalisis CP, pendidik mulai mendapatkan ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam satu fase. Pada tahap ini, pendidik mulai mengolah ide tersebut menggunakan kata-kata kunci yang telah dikumpulkannya pada tahap sebelumnya untuk mengembangkan tujuan pembelajaran dan kemudian mengurutkannya menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, kamu nanti kalau bisa baca dokumen ini ya. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan ini perlu dicapai peserta didik hingga akhir penghujung fase. Nah, untuk merumuskan tujuan tadi kan kita juga memperhatikan kata kerjanya ya. Apakah mengetahui cukup atau kata mengetahui kurang. Jadi kita menggunakan kata peserta didik dapat menggunakan. Jadi sifatnya mereka bisa mengaplikasikan nih apa yang mereka ketahui dalam menyelesaikan masalah. Ya. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, satu kompetensi, dua lingkup materi. Nah, di kompetensi ini secara konkret, kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan. Nah, yang perlu ditunjukkan, karena kalau misalkan peserta didik mengetahui, itu kan sesuatu yang ada di dalam sini kan. Bagaimana agar itu ditunjukkan, maka kata kerjanya ya harus peserta didik dapat menggunakan. Kan terlihat ketika mereka menyelesaikan soal. Jadi terlihat oleh kita gurunya bahwa oh dia bisa mengaplikasikan. Nah, yang kedua, komponen yang kedua adalah lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan pendidik antara lain, hal apa saja yang perlu mereka pelajari dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam CP, apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks, ya? Misalnya proses pengolahan hasil panen digunakan sebagai konteks untuk belajar tentang persamaan linear. Nah, jadi dalam lingkup materi di sini ada kata konteks. Karena memang selain kita bicara konsep aljabarnya, SPLTV-nya, kita ingin siswa bisa memiliki kemampuan numerasi. Numerasi itu kan tentunya dia tidak hanya paham konsep, tapi dia bisa menggunakan konsep tersebut untuk menyelesaikan masalah kontekstual ya. Itu makanya sekarang dituntut guru itu harus menggunakan konteks dalam pelajaran matematika. Juga pelajaran yang lain, nggak hanya matematik. Nah ini tolong menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan saat kamu ngerjain tugas kelompok nanti ya. Selain konsep, juga ada konteks. Ingat ya, konteksnya bisa konteks personal, bisa konteks dalam lingkungan keseharian, sehari-hari, masyarakat, atau konteks isu-isu global, misalkan isu tentang lingkungan hidup, isu tentang politik, itu juga nggak apa-apa. Terus isu tentang apa namanya gaya hidup berkelanjutan, sustainable living, gitu itu kan isu-isu yang global ya. Nah, itu bisa dijadikan konteks dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, ini di sini kalau kamu lihat ada satu yang Ibu highlight.
Tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dengan menggunakan beberapa teori antara lain taksonomi Bloom, 3 Huygens, dan Marzano. Nah, sebetulnya yang mau Ibu ambil dari 3 Huygens ini adalah konsep mengenai backward design. Ya, coba silakan kamu baca dulu slide ini. Ibu sambil minum dulu sebentar. Kalian baca dulu ya. Oke, sudah cukup membacanya. Oke, apa yang kamu baca? Coba jelasin. What is your comment about this slide? What is your understanding after reading this text? Permisi Ibu, saya ingin berpendapat. Boleh, Bintang. Jadi mula-mula itu tujuan pembelajaran itu bukan sekedar peserta didiknya itu memahami konsep dalam pemecahan masalah saja gitu terkait materinya. Terkadang apakah para peserta didik tersebut sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sesungguhnya, karena kan konsep materi tersebut kan dasar dari apa untuk materi selanjutnya. Pastikan matematika nih, materi selanjutnya makin atas pastikan berkaitan terus. Misalnya nih, siswa harus belajar penjumlahan, pengurangan, karena nanti konsep-konsep yang dipakai sama matematika di setiap tingkatan terus terpakai. Kalau 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 misalnya tujuan pembelajarannya mungkin hanya memahami konsepnya saja bagi siswanya, pasti siswa akan lupa konsep-konsep sebelum yang sudah diajar. Ketika nanti materi yang didapat akan sulit, dia mungkin kesulitan di bagian mananya, entah di penjumlahannya masih kurang teliti, entah mungkin dia pemahaman dari konsep sebelumnya dia lupa, dia mungkin bisa menerapkannya atau enggak ke materi lanjutannya. Eh, begitu sih menurut saya, menurut pendapat saya, tujuan pembelajaran itu bukan hanya sekedar seperti itu, memahami konsep dalam pembelajaran ini saja gitu, melainkan pemahaman untuk materi konsep ke depannya, materi konsep Betul. secara lanjutannya. Baik, oke. Terima kasih, Bintang. Ya, jadi memang kita sebagai seorang guru itu harus memiliki kemampuan pertama, kan kemarin Ibu sempat ada mengeluarkan istilah PCK ya, Pedagogical Content Knowledge. Dari segi konten matematika, kamu harus punya kemampuan matematika di atas level siswa SMA. Sehingga ketika kamu menyusun tujuan pembelajaran untuk satu konsep, kamu sudah memiliki
proyeksi ke depan, penguasaan konsep ini penting untuk memahami konsep selanjutnya yang lebih abstrak. Mungkin kira-kira seperti itu ya, Bintang. Maksudnya Bintang. Iya, Nah, ada Ibu. lagi yang mau menambahkan? Tahnia, silakan. Saya ingin menambahkan Ibu, kalau dilihat dari namanya kan backward ya. Backward itu kan artinya kan ke belakang, jadi desain ke belakang. Jadi mungkin ada beberapa pendidik yang mengira untuk merencanakan pembelajaran itu dimulai dari membuat materinya dulu Ibu, kayak membuat materinya kayak apa yang mau ditekankan di sana gitu. Tapi kalau kita lihat ke belakang, sebagai pendidik tuh bisa jadi bakal bingung, ini materinya bakal dimasukin semua atau gimana gitu. Nah, makanya di sini maksud dari backward design itu tuh pendidik dalam merencanakan pembelajaran memulai terlebih dahulu dengan mengidentifikasikan hasil atau result apa yang ingin dicapai oleh peserta didik. Jadi ketika membuat materi, pendidik juga udah tahu, oh apa nih yang pengen dicapai untuk peserta didiknya. Mungkin lebih ke misalnya untuk yang persamaan linear dua variabel tadi mungkin untuk memodelkan. Jadi ntar pas pembuatan materinya lebih ditekankan ke bagian yang memodelkan itu. Yang saya pahami kayak gitu. Oke, betul. Jadi ada istilah yang namanya backward design. Ini diperkenalkan sejak tahun 2005, berarti kan almost 20 years ago ya. Dan ini merupakan materi sebetulnya yang diberikan di mata kuliah PPG. Nanti kalau kamu lulus S1 ya, kamu kan akan ngambil pendidikan profesi guru ya. Setelah jadi sarjana, kamu harus mengikuti pendidikan PPG agar mendapat sertifikat pendidik gitu ya sebagai seorang guru. Ini sebetulnya materinya adalah materi mata kuliah tentang kurikulum di PPG, tapi Ibu merasa bahwa ini perlu juga diketahui oleh kalian. Kenapa? Karena memang dengan kita belajar apa sih backward design, kenapa harus backward? Itu membuat kita pendidik guru bisa menjadi lebih fokus. What is the end result atau hasilnya apa? Kita sudah merumuskan tujuan betul di awal. Oke, tujuannya siswa bisa ini, itu, gitu kan ya. Nah, kalau pada proses perancangan yang biasanya, pada saat kita bikin tujuan, maka langkah selanjutnya adalah ya materinya lah, apa yang mau disampaikan. Pertemuan pertama materinya ini, kedua ini, ketiga ini, gitu kan ya. Baru nanti setelah mereka mengalami itu, baru kita bikin bentuk bukti asesmennya apa untuk mengukur ketercapaian siswa, kan gitu. Nah ini dibalik, bukan materinya dulu, tapi bukti asesmennya dulu apa? Karena apa? Supaya bisa kamu matchingkan tuh antara tujuan di satu sisi sama endingnya nanti siswa mampu menyelesaikan masalah yang di assessment. Kalau ini sudah klop, maka apapun di tengahnya itu bisa kamu rancang ya dengan tujuan agar siswa bisa menyelesaikan soal assessment yang udah kamu buat. Jadi lebih ada koherensinya antara tujuan, kegiatan pembelajaran di tengah sama asesmen terakhir. Walaupun asesmen posisinya terakhir setelah pembelajaran, tetapi guru rancang bersama dengan merancang tujuan. Tujuannya siswa dapat ini, nanti bukti asesmennya apa? Supaya guru punya informasi bahwa siswa sudah mencapai tujuan. Gitu ya. Sebetulnya di konsep backward design ini, itu tidak hanya sekedar dia memberikan memberikan langkah yang terbalik gitu ya. Tujuan bikin assessment, baru bikin langkah kegiatan pembelajaran. Kalau kamu nanti akan Ibu share filenya untuk kamu baca lebih lanjut. Di sini Wiggins and 3 ini dia mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan understanding. Apakah understanding itu hanya sekedar oh ya, saya paham cara menggunakan metode eliminasi substitusi. Dikasih masalah SPLTV bisa diselesaikan. Apakah sekedar itu? Atau ada yang lain dalam konsep understanding? Nah, itu yang harus dipahami oleh seorang guru saat merancang kegiatan pelajaran. Jadi, selama 3 tahun di SMA, makanya Ibu selalu bilang kalau bikin mind map kan, kamu bayangin selama 3 tahun di SMP,
selama 3 tahun di SMA, konsep apa yang harus mereka kuasai gitu kan ya. Bukan hanya konsep-konsep itu sebagai bagian yang tidak terkoneksi, karena setiap konsep matematika kan ada koneksinya ya. Nah, apa sih end result-nya apa sih? Apakah mereka mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari atau hanya sekedar mengetahui cara menggunakannya saja, tanpa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti bisa kalian baca, referensinya akan Ibu berikan. Nah, di sini di gambar selanjutnya ada ilustrasi backward design dalam merencanakan pembelajaran. Pertama, kompetensi apa yang akan dicapai dari tujuan pembelajaran? Apa yang harus diketahui dan dipahami peserta didik? Kemudian, apakah tujuan pembelajaran ini relevan dengan situasi dan kondisi peserta didik? Ya. Kemudian yang untuk membuat bukti asesmen, apa yang dimunculkan peserta didik ketika ia sudah mencapai tujuan pembelajaran? Apa saja bentuk asesmen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran? Asesmen ini kan tentu bentuknya banyak ya, ada tes, ada non-tes. Non-tes itu artinya kamu bisa membuat panduan observasi misalkan, ya enggak? Atau performance, penilaian performance, misalkan presentasi. Tapi kalau di tugas mata kuliah ini kita fokus pada bentuk assessment tes saja. Soalnya bagaimana nanti kamu merumuskan soalnya, ya. Lalu yang ketiga, kegiatan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Langkah pembelajaran seperti apa yang membantu peserta didik untuk membangun kompetensi yang dituju? Oke. Jadi di sini langkah yang harus diperhatikan pertama memahami tujuan, pahami kompetensi dan konsep atau konten kunci, tentukan strategi asesmennya, lalu mendesain proses belajar, termasuk diantaranya menentukan metode, menyusun urutan, mencari sumber materi, dan seterusnya. Ini slide terakhir. Sampai sini ada pertanyaan. Untuk proses perancangan pembelajaran. Septiani, silakan. Oke, Bu, saya izin bertanya. Tadi pada ilustrasi backward design kan kita bikin tujuan pembelajarannya dulu nih, apa yang mau kita capai di endingnya gitu, siswa maunya seperti apa. Tapi bagaimana kalau misalkan ada siswa yang tidak mencapai tujuan pembelajaran dari yang udah kita buat Ibu, ternyata dia masih belum bisa nih buat membedakan penggunaan rumus ini, atau memahami soal itu bagaimana ya? Itu realita yang sering terjadi di sekolah. Nanti kalau kamu ngajar, itu adalah realita yang ya seperti itu memang, karena memang siswa di kelas itu memiliki kemampuan yang beragam. Kalau kamu menghadapi situasi di mana siswa itu kemampuannya banyak yang rendah, jadi kamu bisa melihat nanti ya, kamu harus mengenali, itu makanya ada asesmen awal dan seterusnya gitu ya. Kita harus mengenali kemampuan peserta didik. Untuk bisa mengukur ketercapaian tujuan, tentunya di bentuk assessment, kamu harus sesuaikan levelnya. Jadi saat bikin soal assessment, jangan hanya soal yang level kesulitannya tinggi. Ada bikin soal assessment yang level kesulitannya dasar, basic. Jadi paling enggak, dia bisa mencapai tujuan yang dasarnya, mencapai kompetensi yang dasarnya. Ya, jadi dalam bikin soal assessment perhatikan kategori soal, apakah dia level sedang, rendah, atau tinggi. Berikan juga soal-soal yang rendah. Karena kalau kamu kasih soal yang sedang dan tinggi saja, nanti anak yang kurang bisa, dia nggak bisa ngerjain semua soal. Dan kamu nggak bisa mengukur apapun. Dia mencapai apa, kita nggak bisa ngukur. Gitu. Jadi harus sediakan juga soal yang levelnya rendah. Kalau di sekolah itu kamu temukan anak-anak yang memang levelnya rendah. Jadi tergantung, kalau di sekolah itu nanti banyak siswa yang pinter-pinter, ya kamu harus sesuaikan juga bentuk asesmennya. Mungkin itu salah satu strategi yang bisa dipakai sih sebetulnya. Walaupun nanti dengan seiring pengalaman kamu bertambah di sekolah, pasti kamu akan memiliki strategi-strategi khusus tertentu untuk mengatasi masalah tersebut seperti apa. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ada lagi?
Silakan pertanyaan terkait tugas, karena ini semua Ibu berikan materi ini untuk mempersiapkan tugas kelompok ya. Yang paling yang nanti akan menjadi penilaian Ibu adalah rumusan tujuan saat kamu bikin tugas. Jadi kita mengikuti konsep backward design. Bagaimana kamu merumuskan tujuan pembelajaran, bagaimana kamu membuat assessment soal-soalnya itu, kemudian bagaimana kamu menyusun langkahnya. Apakah menggunakan inovasi apa enggak nih di kegiatan pembelajarannya. Harus ada inovasi ya. Inovasi itu maksud Ibu, kamu nggak hanya sekedar metode konvensional di mana guru jelasin materi, kasih contoh soal, siswa ngerjain latihan soal. Itu kan metode konvensional. Nah, apa inovasi yang mau kamu tunjukkan di tugas ini? Itu. Itu ada di kemudian di sini. Nah, ini kan ada tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4 ya. Taruhlah di tugas kamu hanya membahas tujuan pembelajaran 2 dan 3. Tapi Ibu ingin kamu bikin peta konsep seperti ini. Misalkan kamu hanya bicara sistem pertidaksamaan linear dua variabel untuk tugas ya. Nah, tapi di laporan nanti kamu tolong buat alur tujuan pembelajaran sebelum dan sesudah materi itu apa. Pada fase pada fase E misalkan. Nah, kamu hanya mengambil bagian TP 2 dan 3 dari alur ini. Kebayang nggak? Seperti itu ya. Silakan, pertanyaan lagi mungkin terkait kaitan ini sama penyelesaian tugas kelompok, tugas project. Kita masih ada waktu, kurang lebih 10 menit. Karena setelah ini nanti kita nggak ada lagi pembahasan untuk tugas kelompok ya. Ibu harap semua sudah clear. Ini saya mau nanya deh, Bu. Silakan. Untuk nanti ada pembuatan asesmen gitu nggak, Bu, dari topik yang kita pilih? Untuk tugas ini ada, kan tadi kita pakai Iya, ada ya, tugas Bu. kelompok. Ya, kamu membuat tujuannya apa, lalu buat soal. Jadi kita fokusnya ke bentuk assessment test ya. Untuk tesnya itu soalnya seperti apa. Gitu. Untuk mengukur ketercapaian tujuan. Kalau misalkan tidak ada tipe soal yang berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari itu nggak apa-apa, Bu? Atau diwajibkan harus ada? Misalnya gimana? Soalnya kan saya materinya itu limit fungsi trigonometri ya, Bu. Jadi kayak belum kebayang kalau mengarah ke lingkup masalah Limit sehari. fungsi trigonometri. Nah, limit fungsi trigonometri. Kalau kamu perhatikan kan kemarin Ibu sempat memberikan materi ada elemen konten, ada elemen proses. Kamu ambil kontennya limit fungsi trigonometri. Nah, di antara elemen proses itu, mana yang mau kamu tekankan dalam pembelajaran limit fungsi trigonometri? Apa yang paling urgent sih? Oh, mungkin kemampuan representasi matematisnya. Siswa akan lebih mudah memahami konsep limit fungsi trigonometri kalau guru menyediakan berbagai macam representasi, di antaranya menggunakan teknologi misalkan tadi. Jadi dia memahami konsep limit dalam fungsi trigonometri untuk menyediakan representasi grafik misal. Itu kan nanti untuk kegiatan pembelajarannya ya. Nah, tentu saja nanti assessment-nya disesuaikan sama tujuan yang kamu rancang gitu dalam konsep limit itu. Mungkin tidak semua konsep matematika yang abstrak bisa diterjemahkan dalam masalah kontekstual. Ya, tetapi kamu bisa mengambil fokus pada elemen proses yang ada di dokumen kurikulum CP ya. Gitu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu.
Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan tanya. Yang untuk tugas kelompok ini kan yang pertama kita buat perancangan pembelajaran ya, Ibu. Itu dibuat dalam satu file gitu apa gimana, Ibu? Maksudnya? Di rancangan pembelajaran itu sudah ada asesmen, sudah ada tujuan pembelajaran dan yang lain-lain kan ya, Bu? Ntar dijadiin Sudah, satu. sudah sebentar ya. Nanti Ibu akan coba. Ibu ada contoh ini, tapi mungkin kalau misalkan kamu mengikuti format ini mungkin nanti akan ada banyak pertanyaan lagi ya, karena ini ada beberapa istilah yang kita belum bahas sebetulnya. Jadi kalau kamu lihat pada referensi, sudah lihat? Sudah. Nah, ini kan salah satu bukunya si tentang UBD, sorry, tentang backward design itu kan ya. Backward design ini dalam literatur disebutnya juga UBD, pengembangan kurikulum UBD, Understanding by Design, kepanjangannya. Jadi istilah, kalau nanti kamu ketemu istilah UBD sama backward design itu dia mengacu ke konsep yang sama. Understanding by Design atau backward design. Nah, sebetulnya di sini ada konsep yang memang Ibu skip penjelasannya karena ini akan butuh beberapa pertemuan untuk membahas ini sendiri. Ini kan materi PPG sebetulnya. Jadi dalam merancang tujuan itu sebetulnya juga ada 3 level tujuan pembelajaran. Level yang paling atas itu transfer, di mana dia bisa mentransfer knowledge-nya. Level yang kedua itu meaning, lalu level yang paling rendah adalah acquisition. Acquisition tuh lebih ke skill. Skill dapat menyelesaikan dengan metode eliminasi, dapat menyelesaikan dengan metode substitusi, itu lebih ke acquisition. Kalau meaning itu lebih ke uh, memahami masalah SPLTV dan bisa menentukan mana metode yang tepat. Misalkan itu contoh satu. Nah, kalau transfer itu lebih ke bagaimana menggunakan konsep SPLTV dalam kehidupan sehari-hari, misal. Atau dalam konsep lain yang lebih abstrak. Misalkan dalam contoh tadi Septiani limit fungsi trigonometri. Karena transfer di sini bukan hanya transfer ke masalah konteks, tapi juga bisa transfer ke masalah matematika yang lebih abstrak. Misalkan nanti di level fase F dia belajar kalkulus. Betul nggak? Dia harus belajar turunan. Tentu saja konsep limit fungsi trigonometri itu berguna pada saat dia harus mempelajari konsep turunan fungsi trigonometri. Mungkin itu bisa dipahami ya. Jadi, tapi Ibu tidak menuntut kalian untuk membuat kategori transfer, meaning, dan acquisition untuk tujuan pembelajaran. Jadi Ibu bebaskan saja. Kemudian nanti di sini evidence, stage 2-nya atau langkah keduanya adalah menunjukkan buktinya. Buktinya adalah maksudnya bukti assessment. Ya, assessment ini kalau di sini kan ada kode ini maksudnya ini nanti assessment ini untuk mengukur tujuan pembelajaran yang mana nih dari stage pertama. Jadi misalkan kamu bikin soal-soal nih, soalnya kamu tulis di sini, ya. Soal pertama untuk mengukur ketercapaian siswa untuk tujuan pembelajaran pertama, kayak gitu ya. Baru learning plan, stage 3-nya learning plan di sini. Nah, di sini ada pre-assessment, tadi Triani sempat bilang. Karena memang itu bagian dari yang juga dibahas di kurikulum Merdeka. Tapi misalkan kamu skip pre-assessment juga nggak apa-apa. Paling tidak kamu menjelaskan apa sih yang akan siswa lakukan untuk mencapai tujuan yang sudah kamu uh, buat. Kurang lebih mungkin seperti ini ya bentuknya dalam dokumen. Artinya format bisa Ibu bebaskan lah ya, tapi komponen itu harus ada. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, mau dilengkapi dengan lampiran nanti PPT
mau dilengkapi lampiran misalkan lembar kerja juga boleh. Jadi tidak, itu hanya minimal saja, minimal yang Ibu harapkan nanti kamu bisa membuat rancangan seperti itu, ya. Ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya lagi. Boleh, silakan. Kan di poin terakhir ada buat laporan tertulis dan presentasikan hasil rancangan pembelajaran ya Ibu. Laporan tertulis itu laporan setelah presentasi atau laporan apa ya Ibu? Laporan sebelum presentasi. Laporan tertulis itu maksudnya kan untuk mengerjakan tugas ini ada yang harus kamu telaah ya, literatur ya, benar nggak? Betul nggak? Tentang kesulitan pertama, lalu kedua tentang inovasi. Nah, laporan tertulis itu lebih kepada argumentasi kalian, mengapa di tugas ini kalian menyusun rancangan seperti itu. Argumentasi itu berdasarkan apa yang sudah kamu baca di literatur. Karena siswa mengalami kesulitan di konsep ini berdasarkan penelitian ABC. Dan menurut penelitian XYZ, bisa menggunakan pendekatan PQR misalkan. Nah, itu kamu jelaskan kan berdasarkan studi literatur kan? Sehingga di rancangan pembelajaran kali ini kami mendesain bla bla bla, kan gitu. Laporannya lebih kepada seperti itu sih sebetulnya. Sebagai pendahuluan untuk rancangan yang tadi tabel-tabel kamu buat. Gitu. Nanti di situ jelaskan rancangan pembelajaran, dijelaskan secara detail pada lampiran pertama misalkan. Tadi tabel tadi. Kemudian misalkan kamu mau ngasih lembar kerja lampiran kedua gitu. Jadi mengacu ke lampiran aja kalau mau ada yang ditambahkan. Yang Ibu kebayang sih seperti itu ya. Ada pertanyaan? Jadi tujuan Ibu memberikan tugas ini, kenapa Ibu membuat tugasnya seperti ini, menulis laporannya seperti itu, supaya kamu mendapatkan pengalaman, lagi-lagi Ibu nggak bosan-bosan mengulang, untuk kamu menyusun skripsi. Ya, ini adalah bekal buat kamu. Jadi nanti ketika kamu ngambil mata kuliah seminar matematik, SPS, dan lain-lain, kamu sudah mempunyai pengalaman bagaimana menulis latar belakang, menulis bab 2, definisi, dan seterusnya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi nggak? Jadi kalau bisa kalian pahami bahwa tugas ini bukan hanya semata-mata tugas presentasi, tapi ada kemampuan writing di dalamnya. Benar nggak? Kemampuan menuliskan ide-ide kamu dalam sebuah tulisan yang terstruktur yang bisa dipahami oleh orang lain. Alright, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pertemuan hari ini. Untuk informasi mengenai praktisi mengajar, akan Ibu informasikan sambil jalan ya. Semoga bisa dilakukan sebelum kalian presentasi. Tapi misalkan nanti harus presentasi dulu, maka siap-siap pekan depan grup 1 sampai 4 ya. Benar nggak? Pokoknya siap-siap pekan depan presentasi aja. Ya. Karena memang kita masih belum menemukan waktu yang cocok nih untuk praktisi mengajar mengisi. Gitu ya. Oke, sampai ketemu pekan depan. Insya Allah bukan hari libur ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas Waalaikumsalam, ilmunya. terima kasih Bu.